Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Mina-chan, kali ini admin akan menceritakan tentang kisah seorang pencuri yang bertaubat dengan seorang gadis cantik. Bagaimana kisahnya? Simak video ini. Pada suatu ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pencuri yang hendak bertaubat. Dia duduk di majelis Nabi Muhammad di mana para sahabat berdesak-desakan di Masjid Nabawi. Suatu ketika dia menangkap perkataan Rasulullah, barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Sungguh dia tidak memahami maksudnya, apalagi ketika para sahabat mendiskusikan hal tersebut setelah majelis, dengan tingkat keimanan dan pemahaman yang jauh di bawah sang pencuri, dan ia merasa tersisihkan sendiri. Akhirnya malam pun semakin larut, sang pencuri lapar. Keluarlah dia dari masjid demi melupakan rasa laparnya. Di suatu gang tempat dia berjalan, dia mendapati suatu rumah yang pintunya agak terbuka. Dengan insting pencurinya yang tajam, ia dapat melihat dalam gelap bahwa pintu itu tidak terkunci, dan timbullah peperangan dalam hatinya untuk mencuri atau tidak. Tidak, ia merasa tidak boleh mencuri lagi. Namun tiba-tiba timbul bisikan aneh, jika kamu tidak mencuri mungkin akan ada pencuri lainnya yang belum tentu seperti kamu. Menjadi berpikirlah dia, maka diputuskan dia hendak memberitahukan, mengingatkan pemiliknya di dalam agar mengunci pintu rumahnya, karena sudah lewat tengah malam. Dia hendak memberi salam namun timbul kembali suara tadi, "Hei pemuda. Bagaimana kalau ternyata di dalam ada pencuri dan pintu ini ternyata adalah pencuri itu yang membuka? Bila engkau mengucap salam, akan kagetlah dia dan bersembunyi. Alangkah baiknya jika engkau masuk diam-diam dan memergoki dia dengan menangkap basahnya." Ah, benar juga, pikirnya. Maka masuklah ia dengan tanpa suara. Ruangan rumah tersebut agak luas, dilihatnya berkeliling ada satu meja yang penuh makanan, timbul keinginannya untuk mencuri lagi, namun segera ia sadar ia tidak boleh mencuri lagi. Masuklah ia dengan hati-hati, syukurlah tidak ada pencuri berarti memang sang pemilik yang lalai mengunci pintu. Sekarang tinggal memberitahukan kepada pemilik rumah tentang kelalaiannya. Tiba-tiba terdengar suara mendengkur halus dari sudut ruang. Ah, ternyata ada yang tidur, mungkin sang pemilik dan sepertinya perempuan cantik. Tanpa dia sadari kakinya melangkah mendekati tempat tidur, perasaannya berkecamuk, macam-macam yang ada dalam hatinya. Kecantikan, tidak lengkapnya busana tidur yang menutup sang wanita membuat timbul hasrat kotor dalam dirinya. Begitu besarnya hingga keluar keringat dinginnya, seakan jelas ia mendengar jantungnya berdetak kencang di dadanya, serta tak dia sangka ia sudah duduk mematung di samping tempat tidur. Tidak, aku tidak boleh melakukan ini, aku ingin bertaubat dan tidak mau menambah dosa yang ada. Tidak, gumamnya dalam hati. Segera ia memutar badannya untuk pergi. Akan ia ketuk dan beri salam dari luar sebagaimana tadi. Ketika akan menuju pintu keluar ia melalui meja makan tadi, tiba-tiba terdengar bunyi dalam perutnya, ia lapar. Timbul suara aneh tadi. Bagus hei pemuda yang baik, bagaimana ringankah sekarang perasaanmu setelah melawan hawa nafsu birahimu? Ya, alhamdulillah ada rasa bangga dalam hati ini dapat berbuat kebaikan dan niat perbuatan pemberitahuan ini akan sangat terpuji. Pikir sang pemuda. Suara itu berkata, maka sudah sepatutnya engkau memperoleh ganjaran dari sang pemilik rumah atas niat baikmu itu. Ambillah sedikit makanan untuk menganjal perutmu agar tidak timbul perasaan dan keinginan mencuri lagi. Berpikirlah dia merenung sebentar, patutkah ia berbuat begitu? Hei, tiba-tiba ia tersadar serta berucap dalam hati, engkau dari tadi yang berbicara dan memberi nasihat kepadaku. Tapi nasihatmu itu telah menjadikan aku menjadi tamu tidak diundang seperti ini. Tidak, aku tidak akan mendengarkan nasihatmu. Bila engkau Tuhan, tidak akan memberi nasihat seperti ini. Pasti engkau syaiton. Celaka aku, bila ada orang yang di luar dan melihat perbuatanku, aku harus keluar. Maka tergesa-gesa ia keluar rumah wanita tersebut. Ketika tiba di hadapan pintu ia mengetuk keras dan mengucap salam yang terdengar serak dan menakutkan. Semakin khawatir ia akan suaranya yang berubah. Setelah itu tanpa memastikan pemiliknya mendengar atau tidak ia kembali menuju masjid dengan perasaan galau namun lega, karena tidak ada orang yang memergoki dia melakukan apa yang disarankan suara aneh tadi. Sesampai di masjid, ia melihat Rasulullah sedang berdiri sholat. Di sudut ruang ada seorang yang membaca Al-Quran dengan khusyuk, sambil meneteskan air mata. Di sudut-sudut terdapat para sahabat dan kaum sufa tidur. Dingin sekali malam ini, lapar sekali perut ini, teringat lagi ia akan pengalaman yang baru dialami. Bersyukur ia atas pertolongan Allah yang menguatkan hatinya. Tapi, tidak didengar bisikan Allah di hatinya. Apakah Allah marah kepadaku? Lalu ia menghampiri sudut ruang masjid duduk dekat pintu, dekat orang yang membaca Al-Quran. Di tengah melamunnya ia mendengar sayup namun jelas bait-bait ayat suci. Dan mereka semuanya, di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah? Walaupun sedikit saja mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadam. Sama saja bagi kita apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Quran Surah 14 ayat 21.
Dan berkatalah Syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya, sekali-kali tidak kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri, aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku, sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Quran Surah 14 ayat 22. Bergetarlah hatinya mendengar perkataan Allah yang didengarnya, berkatalah ia, engkau berbicara kepadakukah, ya Allah. Serasa lapang hatinya, semakin asyik ia mendengarkan bacaan suci itu, maka lupalah ia akan laparnya, segar rasanya badannya. Cukup lama ia mendengarkan bacaan orang itu hingga tiba-tiba tersentak ia karena bacaan itu dihentikan berganti dengan ucapan menjawab salam. Terlihat olehnya pula bahwa pria itu menjawab salam seseorang wanita dan seorang tua yang masuk langsung menuju tempat Nabi Muhammad SAW sedang duduk berzikir, dan wajah wanita itu adalah wajah wanita tadi. Timbul gelisah hatinya, apakah tadi ketika ia berada di ruangan itu sang wanita pura-pura tidur dan melihat wajahnya? Ataukah ada orang yang diam-diam melihatnya? Mungkin laki-laki tua yang bersamanya adalah orang yang diam-diam memergokinya ketika ia keluar dan mengetuk pintu rumah itu. Ah, celaka, gumamnya lagi. Namun gemetar tubuhnya, tidak mampu ia menggerakkan anggota tubuhnya untuk bersembunyi atau pergi apalagi tampak olehnya pria yang tadi membaca Al-Quran hendak tidur dan tak lama pun mendengkur. Dan ia lihat mereka sudah berbicara dengan Rasulullah, celaka, pikirnya panik. Hampir celentang jantung ia ketika terdengar suara Nabi Muhammad SAW, hai Fulan, kemarilah. Dengan pelahan dan perasaan takut ia mendekat. Ia berusaha menyembunyikan wajahnya. Ia mendengar sang perempuan masih berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, katanya, benar ya Rasulullah, saya sangat takut pada saat itu saya bermimpi rumah saya kemasukan orang yang hendak mencuri, dia mendekati saya dan hendak memperkosa saya, ketika saya berontak, ternyata itu hanya mimpi. Namun ketika saya melihat sekelilingnya ternyata pintu rumah saya terbuka sebagaimana mimpi saya dan ada suara menyeramkan yang membuat saya takut. Maka segera saya menuju rumah paman saya untuk meminta dicarikan suami buat saya, agar kejadian yang dimimpi saya tidak terjadi bila saya ada suami yang melindungi. Sehingga beliau mengajak saya menemui engkau di sini agar memilihkan calon suami untuk saya. Rasulullah memandang kepada si pemuda bekas pencuri, lalu berkata, hai Fulan, karena tidak ada pria yang bangun kecuali engkau saat ini maka aku tawarkan padamu, maukah engkau menjadi suaminya? Terkejut ia mendengar itu, tapi cepat mengangguklah ia. Dan setelah sholat subuh Rasulullah mengumumkan hal ini dan meminta para sahabat mengumpulkan dana untuk mengadakan pernikahan dan pembayaran mas kawin si pemuda ini. Setelah pernikahannya, tahulah ia akan arti perkataan Nabi Muhammad yang lalu. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Sekarang ia dapat memakan makanan yang tadi dengan halal yang dahulunya haram, dan ia dapat memiliki wanita itu sebagai istrinya dengan halal. Allahu Akbar, walhamdulillah.